masukin tuh di Nabi memasukkan di dalam sembahyang. Subhanallah. Bal fiha, apakah yang semuanya itu hal dakwatu Ibrahim aula? Apakah itu dakwah Ibrahim atau tidak? Jawabnya ya, dakwahnya. Maka ketika abah guru sekumpul didatangi orang dengan siarnya, ya kan? Orang ramai ke sana dan sebagainya. Ada orang sadar, ada orang asalnya nakal itu kemudian melihat ada jamaah itu banyak ramai, kemudian dia berkumpul duduk rasa tenang hatinya tanpa sadar. Itu sesungguhnya dakwah, jatah dakwah abah guru sekumpul. Luar biasa beliau sampai meninggal pun masih mendapatkan pahala. Kita yang hidup belum tentu dapat pahala ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap pertanyaan tentang abah guru sekumpul atau dikenal juga dengan guru Ijai, dulu guru Ijai, tapi orang untuk lihurmatihi disebut dengan abah guru sekumpul. Terjemahnya abah guru itu al-alamah. Al-alim itu orang alim, al-alamah itu orang yang sangat alim, sigah mubalaghah. Al-alamah Syekh Haji Muhammad Zaini Goni. Wa kaifa maqamihi, bagaimana tentang maqam beliau? Fa innahu fi maqamit tabaqatil auliya illahi ta'ala. Dia termasuk pada maqam martabat aulia Allah Subhanahu wa taala. Wa indahum fiha, diantaranya mereka mengatakan juga beliau itu termasuk pada maqamil kutub, maqam kutub. Karena lil hadrat beliau kepada Syekh Seman Al-Madani. Memang Syekh Seman Al-Madani ini sangat terkenal karena beliau mengamalkan tarekat Samaniyah, biasanya kembali kepada hadrat di sana, masuk kepada kategori kutub. Yang hakiki memang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru itu ialah adanya orang-orang yang mencela beliau. Seorang seperti beliau ternyata sangat berhasil. Saya mengisahkan tentang keberhasilan beliau berdakwah tanpa beliau harus ada. Seperti hidupnya layaknya manusia. Bahkan kita kalah dengan beliau. Kita ini kan kalah. Kita hidup. Bisalah berdakwah seperti abah guru sekumpul. Beliau sudah meninggal dunia, wafat, tapi pada setahun sekali jamaahnya sampai jutaan datang. Berarti beliau berdakwah kan? Berdakwah enggak? Berdakwah. Ada orang yang kurang sadarnya menjadi sadar. Ada orang melihat dari jauh, oh ramainya orang sini mau ikut juga duduk, lalu mau sadar. Berarti beliau berdakwah masih. Itu kan yang dikatakan di dalam Al-Quran. Wa tasabannal ladzina qutilu fisabilillah amwatun bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Bahwa kalian mengira orang-orang yang mati dalam sabilillah itu, mereka itu dianggap engkau mati, padahal mereka hidup inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah lah mereka mendapat kenikmatan. Karena itu saya berprinsip dakwah itu ada dakwah johir, ada dakwah gaib. Dakwah johir seperti umumnya para dai berdakwah, sebagaimana abah guru sekumpul waktu masih hidupnya berdakwah, itu johir. Dakwah gaibnya apa? Dakwah gaibnya adalah timbulnya kesadaran orang-orang, bahkan pada saat sudah beliau wafat, orang masih saja menerima dakwah beliau. Apa kelebihannya kejadian kemarin? Terjadinya siar keagamaan. Itu paling sulit terjadi itu. Itu hanya terjadi biasanya di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah. Maka Allah mengatakan, berfirman di dalam Al-Quran, contohnya dakwah Nabi Ismail alaihissalam, inna syafa wal marwah min sa'airillah. Ketahuilah sesungguhnya syafa dan marwah, pernahlah ke Safa Marwah? Pak Isamin pernahlah ke Safa Marwah? Min sa'airillah adalah bagian daripada siar-siar Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, Nabi Ismailnya masih hidup lah? Hah? Meninggal. Tapi diikuti orang enggak Safa dan Marwah?
min syairillah, bagian daripada siar-siar Allah. Haji Nabi Ibrahim hiduplah ketika hina yadaun nas fi jabal apa? Kubus. Jabal apa? Di atas gunung. Lupa saya. Jabal Kubus, Kibas apa? Jabal Kudus ya, Jabal suci ya. Gunung yang suci kalau Anda nanti pergi ke Mekah, ada gunung tinggi sekarang jadi istana raja itu. Beliau memanggil manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, datang. Lakukan manasik haji, berhajilah kalian. Wal awatimul hajja wal umrata lillah. Itu panggilan. Pertanyaannya waktu beliau memanggil di atas gunung itu, Nabi Allah Ibrahim, adalah orang dengar? Ada saya. Ya kah? Tapi ternyata setelah itu, anehnya orang berdatangan terus haji. Setelah beliau meninggal dunia, orang terus berhaji di sana. Sampai syariat itu kepada syariat Nabi Muhammad. Makanya di zaman Nabi Muhammad orang kan masih bertawaf tuh. Masih melakukan berhaji tuh orang. Bahkan Rasulullah sempat mau naik haji karena bercampur dengan orang-orang yang bertelanjang apa-apa dan sebagainya. Rasulullah mundur kan, tidak mau berhaji. Itulah dakwah Nabiullah Ibrahim sampai sekarang. Itu jatah petak beliau. Apa bahasa lainnya ya? Jatah apa? Jatah kursi kah? Jatah kursi Nabiullah Ibrahim itu kalau Anda lihat ada 2 atau 3. Satu adalah lil haji. Haji itu jatah pahala Nabi Ibrahim tuh. Yalah. Kurban 2. Yang lah, apalagi? Jam-jam tuh. Hah? Air jam-jam Ismail anak Sidin. Ada buat jatah lah. Dan masuk di dalam salawat kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Jatah Sidin tuh Nabi memasukkan di dalam sembahyang. Subhanallah. Bahal fiha, apakah yang semuanya itu hal dakwatu Ibrahim aula? Apakah itu dakwah Ibrahim atau tidak? Jawabnya ya, dakwahnya. Maka ketika Abah Guru sekumpul didatangi orang dengan siarnya, ya kan? Orang ramai ke sana dan sebagainya. Ada orang sadar, ada orang asalnya nakal itu kemudian melihat ada jamaah itu banyak ramai, kemudian dia berkumpul duduk dengan rasa tenang hatinya. Tanpa sadar, itu sesungguhnya jatah dakwah Abah Guru sekumpul. Luar biasa beliau sampai meninggal pun masih mendapatkan pahala. Kita yang hidup belum tentu dapat pahala aja lah. Jadi ada istilah kaidah kan, hayatuka, hidupmu, kal adami, bagaikan kamu itu tiada sama sekali. Karena ada manfaatnya. Kayak ikam tuh orang mati, kayak ikam tuh seperti Anda itu orang yang tidak ada. Iyalah. Ada lagi orang yang tiada, al-adamu, orang yang tiada, kal hayati, bagaikan dia adalah di kehidupan ini. Artinya seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai sekarang kan hidup kan? Nama beliau hidup kan, harum kan? Jadi kebanggaan orang, jadi lambang dakwah orang, hidup. Kalau Anda sanggup seperti itu nanti di dunia, seperti Abah Guru sekumpul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, turuti. Syekh Abdul Qadir Jalani mengarang kitab, beberapa kitab beliau dibaca orang di seluruh dunia. Hidup enggak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Berdakwah enggak Sidin? Berdakwah. Abah Guru sekumpul metode lain Sidin, metode seperti yang ada sekarang. Ya toh? Nah, jadi fi maqami auliya is-sholihin, ya kan? Nah, karena kita bukan wali, bukan kutub, jadi kada kau menentukannya. Yalah. Nah, tetapi sebenarnya wali itu tidak punya pengertian yang terlalu tinggi. Yaitu setidak-tidaknya di dalam sebuah hadis, apabila 40 orang mukmin berada, maka pemimpin orang mukmin itu dari 40 orang itu dia adalah wali. Nah, kalau Abah Guru sekumpul 5 orang, dia berapa orang? Jutaan orang.
Nah, kau aja kan dari kemengali. Kau kan kemengali. Bagi aja berapa wali sih Din? Kalau nong mau kumpul tenang 3 juta 4 juta bagi 40 berapa juta wali tuh, berapa ribu wali tuh sih Din? Yalah. Nah, kepalanya seperti itu. Dan beliau banyak punya murid-murid beliau menyebarkan pemahaman-pemahaman yang baik, hasanah, kebaikan. Mandala ala hasanatin palahu mislu ajruha. Beliau pun mendapatkan pahala dari apa yang diajarkan oleh murid-muridnya. Ya kan? Palahu mislu ajruha, dan tidak berkuranglah pahala itu untuk mereka. Beruntunglah orang seperti beliau itu. Tidak ada keberuntungannya. Maka tidurnya beliau fi alamil barjah, anggap saja tidurnya beliau di alam barjah, tidurnya mendapatkan ibadah, tidurnya mendapatkan pahala indallahi ta'ala, ajrun indallah, pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak kepingin seperti itu? Ndaklah dan ndaklah ikan mas. Nah, ndaklah cuma ngalim gawing, kayak apa caranya ya Pak? Nah, itu tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.